Pada video sebelumnya, kita sudah membahas raja kartel dari Asia Tenggara. Tapi kali ini, kita akan merambah ke lingkup yang lebih luas, yaitu di Asia, yang jaringan bisnisnya sangat besar di dunia internasional. Sindikatnya benar-benar luar biasa, kaya, disiplin, dan super canggih. Dan katanya, dia bisa menghasilkan miliaran dolar setiap tahun dari bisnisnya dengan produk yang tersebar ke berbagai negara. Kekayaannya itu membuat dia hidup dalam kemewahan, menikmati segala hal mewah dan hiburan yang bisa dibeli dengan uang. Saking banyaknya uang yang dia miliki, dia pernah kehilangan 66 juta dolar hanya dalam satu malam di sebuah kasino. Tapi uniknya dia tetap santai, seperti itu cuma recehan buat dia. Beberapa media bahkan menggambarkan dia lebih besar dari El Chapo atau Pablo Escobar. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau dia memang sehebat itu, kok bisa dia ditangkap sendirian di bandara Belanda tanpa ada pengawalan sama sekali? Dalam video kali ini, kita tidak hanya membahas soal uang atau kekuasaan. Kita juga akan mengupas tuntas cerita tentang ambisi, kecerdikan, dan kejahatan tingkat tinggi. Jadi kencangkan sabuk pengaman, siapkan cemilan dan secangkir kopi, dan inilah kisah gembong narkoba terbesar di Asia, Ceci Lob. Ceci Lob lahir pada tahun 1963 di kota Guangzhou, Tiongkok. Beberapa tahun kemudian, dia pindah ke Hong Kong. Di sana, dia menjadi bagian dari kelompok triad yang dikenal sebagai Big Circle Boy atau Big Circle Gang. Kelompok ini awalnya didirikan oleh mantan anggota Red Guard, sebuah kelompok paramiliter yang dibentuk oleh Mao Zedong. Nama Big Circle Gang kabarnya berasal dari lingkaran besar di peta yang menunjukkan wilayah operasi mereka di Tiongkok. Big Circle Boy tidak hanya beroperasi di Tiongkok, tapi juga merambah ke dunia internasional, terutama di Amerika Serikat. Bahkan mereka dengan cepat menyebar ke berbagai kota di Kanada. Pada tahun 1988, Ceci Lob yang saat itu berusia 25 tahun, mengikuti jejak mereka dengan pindah ke Kanada. Dia menetap di kota Toronto dan hidup bersama geng tersebut, di mana mereka fokus menyelundupkan heroin dalam jumlah besar ke Amerika Serikat. Namun kehidupan Ceci Lob berubah drastis pada Oktober tahun 1997. Diketahui Ceci Lob sering bolak-balik dari Kanada ke Hong Kong untuk urusan bisnis. Meski selalu menjaga operasinya tetap rahasia, pertumbuhan bisnis mereka yang pesat akhirnya menarik perhatian pihak berwenang Amerika Serikat. Geng yang dipimpin oleh Ceci Lob ini dituding bertanggung jawab atas masuknya heroin dalam jumlah besar ke negara tersebut. Karena itu, pihak berwenang di Hong Kong menangkap Ceci Lob atas permintaan Amerika. Setelah ditangkap, dia langsung diekstradisi ke Amerika. Di sana dia didakwa melakukan penyelundupan narkoba dalam skala besar, dan semua bukti mengarah pada kemungkinan dia bakal dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi secara mengejutkan, Ceci Lob hanya dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Di pengadilan, Ceci Lob mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas semua perbuatannya. Ceci Lob mengatakan dia sudah belajar dari kesalahan masa lalu dan ingin berubah. Dan dia bahkan berbagi rencana masa depannya seperti membuka restoran dan menjalani hidup yang bersih tanpa melanggar hukum lagi. Di pengadilan, Ceci Lob juga menjelaskan harus merawat orang tuanya yang sudah tua dan anaknya yang sedang sakit, sehingga dia memohon agar hukuman yang dijatuhkan lebih ringan. Terlepas ucapannya benar atau cuma akal-akalan, yang jelas hal itu berhasil meringankan hukumannya. Di Amerika, kasus penyelundupan narkoba sebesar itu biasanya mendapat hukuman berat. Jadi dihukum hanya 9 tahun penjara adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Waktu pun telah berlalu. Setelah menjalani hukuman 9 tahun penjara, Ceci Lob dibebaskan pada tahun 2006 dari penjara di Elkton, Ohio, Amerika Serikat. Ia pun kembali ke Kanada dan harus menjalani masa percobaan selama 4 tahun dengan pengawasan ketat. Ceci Lob diwajibkan rutin melapor dan harus mematuhi sejumlah aturan. Ceci Lob tampak mematuhi semuanya dengan baik, seolah-olah dia benar-benar ingin kembali ke jalan yang benar. Namun setahun setelah masa percobaannya selesai, pada tahun 2011, Ceci Lob mendirikan sebuah perusahaan di Hong Kong atas nama istrinya. Perusahaan itu diberi nama China Peace Investment Group Company Limited. Di atas kertas, perusahaan ini terlihat seperti kelompok investor yang bergerak di bidang properti, pasar keuangan, dan sektor lain, terutama di Hong Kong. Tetapi fakta di balik layar ternyata jauh berbeda. DEA, Badan Penegak Hukum Narkotika Amerika, menemukan bahwa perusahaan itu sebenarnya cuma kedok. Ceci Lob ternyata kembali terlibat dalam dunia penyelundupan. Dan kali ini,
Dia tidak cuma melanjutkan apa yang dulu pernah dia lakukan di tahun 1997. Operasinya kali ini jauh lebih besar. Jadi sepertinya pelajaran yang katanya dia dapatkan di penjara tidak bertahan lama. Setelah bebas, Cecilop justru menjadi pemimpin utama dalam sindikatnya. Dan yang lebih gila lagi, dia berhasil membangun aliansi dengan beberapa triad besar lainnya dari Tiongkok seperti Triad 14K, Wu Xinwu, dan Sun Jion. Triad-triad ini pada dasarnya bekerja untuk Cecilop dengan sindikatnya berada di puncak hierarki yang menjadi pengendali utama. Kabarnya dia bahkan berhasil mendamaikan triad-triad saingan yang terkenal kejam. Dia menunjukkan bahwa kerjasama jauh lebih menguntungkan daripada terus berselisih. Organisasi yang dia bangun kemudian dikenal dengan nama Samgor Syndicate atau The Company. Cecilop benar-benar paham bahwa kunci sukses di bisnis ini adalah menjaga semuanya tetap tenang dan tanpa gangguan. Dan konflik hanya akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Dan perhatian itu adalah musuh terbesar bagi bisnis seperti ini. Dengan strategi ini, dia meyakinkan semua pihak bahwa dalam tanda kutip kuenya cukup besar untuk dibagi. Dengan begitu, semua bisa mendapatkan bagian dan tetap menghasilkan uang. Dan strategi ini terbukti berhasil. Sindikat Cecilop menjual heroin dan ketamin dalam jumlah besar. Tapi pendapatan terbesar mereka berasal dari metamfetamin atau dalam tanda kutip sabu yang dikenal sangat adiktif. Salah satu cara favorit Cecilop untuk menyelundupkan barang adalah dengan cara menyamarkannya dalam kemasan teh. Ingat, dalam kemasan teh. Keberhasilannya tidak lepas dari model bisnisnya yang sangat profesional. Lini produksi yang dia kelola benar-benar jadi contoh sempurna untuk memproduksi narkoba berkualitas tinggi dalam skala besar. Tempat produksinya pun sangat tersembunyi, yang berlokasi di lembah terpencil di negara bagian Shan di Myanmar, tepat di tengah-tengah Golden Triangle di Asia Tenggara. Di lokasi itu, sindikatnya mengoperasikan laboratorium produksi yang disebut sebagai Super Lab. Laboratorium ini dirancang dengan sangat cermat untuk memastikan efisiensi maksimal untuk memproduksi barang dalam jumlah besar secepat mungkin dengan tetap menjaga kualitasnya tetap tinggi. Salah satu hal yang membuat model bisnis Cecilop unik adalah kebijakan garansinya yang benar-benar menggiurkan. Dia menawarkan garansi gratis tanpa biaya tambahan atau uang muka. Jadi kalau ada pengiriman yang dicegat polisi, ditahan bea cukai, atau bahkan dicuri, asal ada bukti yang valid, Cecilop akan menggantinya secara gratis. Kebijakan ini tentu sangat menarik bagi para pembeli dan sukses mendatangkan banyak pelanggan. Akan tetapi ternyata, kebijakan ini juga membawa masalah bagi Cecilop. Polisi mulai curiga dan memperhatikan pergerakannya tanpa sepengetahuannya. Salah satu masalah dari kebijakan garansi gratis datang dari Australia. Salah satu pasar terbesar untuk bisnis Cecilop adalah Australia. Dan pada tahun 2011, polisi Australia berhasil menangkap sekelompok warga Australia yang kedapatan mengimpor heroin dan metamfetamin. Tapi bukannya langsung menangkap mereka, polisi memutuskan untuk memainkan strategi lain. Para polisi memilih mengawasi kelompok itu dengan ketat, dengan menyadap telepon mereka, dan melacak semua gerak-gerik mereka untuk menemukan jaringan yang lebih besar. Masalah buat sindikat Cecilop mulai muncul ketika pengiriman ke kelompok ini terus-menerus gagal dan dicegat oleh pihak berwenang. Akibatnya, kelompok ini terus saja meminta garansi barang ke sindikat Cecilop. Awalnya kebijakan garansi tetap berjalan, tapi lama-kelamaan, sindikat Cecilop juga mulai geram karena banyak pengiriman lain ke Australia berjalan lancar tanpa hambatan, tapi tidak dengan satu kelompok ini. Akhirnya pada tahun 2013, pemimpin kelompok Australia yang selalu bermasalah itu dipanggil ke Hong Kong untuk memberi penjelasan. Polisi Australia yang sedang memantau hal ini segera menginformasikan rekan mereka di Hong Kong soal perjalanan pria itu. Ketika pria itu tiba di Hong Kong, polisi Hong Kong mengambil alih pengawasan. Mereka melihat dia bertemu langsung dengan seseorang yang ternyata adalah Cecilop. Pertemuan itu langsung jadi perhatian serius bagi otoritas Hong Kong. Dan mereka mulai bertanya-tanya, kenapa Cecilop bertemu dengan seorang penyelundup narkoba asal Australia. Polisi Hong Kong pun mulai memantau gerak-gerik Cecilop secara diam-diam. Dan dari hasil pengawasan mereka, satu hal yang jelas, Cecilop adalah pria yang sangat menikmati hidup mewah dan dia menggunakan uangnya tanpa ragu sedikit pun. Cecilop juga bergerak dengan pengamanan ketat. Minimal 8 petarung Muay Thai profesional asal Thailand selalu mengawal setiap pergerakannya. Menariknya, para pengawal ini secara rutin diganti sebagai bagian dari protokol keamanannya. Meski begitu, pada tahap ini,
polisi Hong Kong masih belum tahu siapa sebenarnya Ceci Lop, apalagi seberapa besar skala bisnis yang dia jalankan. Ceci Lop terkenal dengan gaya hidup super glamor. Setiap tahun, dia merayakan ulang tahunnya dengan pesta mewah di resort mahal atau hotel bintang 5. Tak tanggung-tanggung, keluarga dan rombongannya diterbangkan menggunakan jet pribadi. Pernah suatu kali, Ceci Lop membawa seluruh keluarganya serta timnya untuk menghabiskan waktu sebulan penuh di resort mewah di Thailand. Namun meski terlihat seperti liburan, Ceci Lop terlihat selalu bekerja. Dia sibuk dengan ponselnya, mengirim pesan, menelepon, dan memberikan instruksi tanpa henti. Dan kalau ada satu hal yang lebih dia cintai selain kemewahan, itu adalah berjudi. Ceci Lop dikenal sering bermain di meja judi dengan taruhan yang fantastis. Bukan ribuan atau puluhan ribu dolar. Dia bermain dengan taruhan jutaan hingga puluhan juta dolar. Bahkan ada satu kejadian di mana dia kehilangan 66 juta dolar dalam satu malam di meja judi di Macau. Coba bayangkan, 66 juta dolar habis begitu saja hanya dalam satu malam. Tapi yang lebih mengejutkan, Ceci Lop terlihat santai dan sama sekali tidak terganggu oleh kekalahan sebesar itu. Siapa sebenarnya pria ini dan bagaimana dia bisa mendapatkan kekayaan luar biasa seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat para penyelidik semakin penasaran dan bertekad untuk mengungkap identitas pria misterius yang super kaya ini. Setelah melakukan pengawasan intensif, polisi mulai mencurigai Ceci Lop sebagai penyelundup besar narkoba seperti metamfetamin, heroin, dan ekstasi. Pada saat itu, Ceci Lop diduga memiliki jaringan distribusi narkoba yang menyasar ke Amerika Serikat, Australia, hingga banyak ke negara lainnya. Namun pada tahap ini, polisi masih belum tahu seberapa besar skala operasi yang dijalankan oleh organisasinya. Pada pagi hari tanggal 15 November tahun 2016, seorang pria bernama Kai Jingzi sedang dalam perjalanan pulang ke Taiwan dari Myanmar. Tingkah Kai Jingzi yang mencurigakan mulai menarik perhatian petugas. Dia terlihat gelisah, gugup, dan terus menggaruk-garuk tangannya yang penuh lepuhan. Sikapnya yang aneh ini membuat polisi bandara memutuskan untuk menghentikannya. Setelah melakukan pemeriksaan, petugas menemukan 80 gram ketamin yang direkatkan di pahanya menggunakan lakban. Diketahui lepuhan-lepuhan di tangannya berasal dari efek bahan kimia narkoba yang dia tangani, kata seorang pihak berwenang di bandara. Menariknya, penangkapan Kai Jingzi sebenarnya bukan hasil penyelidikan panjang. Dia membocorkan dirinya sendiri karena terlalu gugup saat berada di bandara. Kai Jingzi pun ternyata diketahui sudah masuk list buronan yang tercatat di Badan Pengawasan Narkotika Internasional. Meskipun begitu, Kai Jingzi menolak berbicara dan polisi akhirnya memutuskan untuk memeriksa ponselnya. Di dalamnya, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu sebuah video. Video itu menunjukkan seorang pria yang tampak menangis, diikat dan dikelilingi oleh 3 anggota triad. Pria tersebut diduga dihukum dan disiksa setelah membuang 300 kg metamfetamin ke laut dari sebuah kapal. Pria itu panik karena mengira ada kapal polisi yang mendekat. Video tersebut bukan hanya sekedar rekaman biasa. Video itu adalah peringatan. Video seperti itu dikirim ke orang-orang seperti Kai Jingzi untuk menunjukkan bahwa betrayal atau tindakan bodoh tidak akan dibiarkan begitu saja. Pesan yang ingin disampaikan jelas, siapapun yang mencoba berkhianat akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, ternyata Kai Jingzi tidak hanya membawa satu ponsel. Dia juga punya ponsel lain yang kemudian disebut oleh seorang komandan polisi sebagai gudang harta intelijen. Di ponsel itu, terdapat banyak sekali foto, video, log percakapan telepon, hingga ribuan pesan teks, semuanya terkait dengan jaringan penyelundupan narkoba. Ketika polisi menyusun informasi dari ponsel tersebut, mereka menemukan sebuah alamat yang berada di Yangon, Myanmar. Alamat itu ternyata adalah lokasi sebuah perusahaan yang mengemas daun teh Cina. Ingat, kemasan teh adalah trik yang sering digunakan oleh sindikat Ceci Lop untuk menyelundupkan narkoba. 2 hari setelah penangkapan Kai Jingzi, polisi Myanmar langsung menggerebek lokasi tersebut. Hasilnya sangat mengejutkan. Mereka menemukan 622 kg ketamin, 1,1 ton kristal metamfetamin, dan berbagai jenis narkoba lainnya. Kai Jingzi pun diberitahu soal temuan ini, tapi dia tetap bungkam dan menolak bicara. Sementara itu, polisi terus memeriksa ponsel Kai Jingzi dengan sangat teliti. Ketika mereka memeriksa foto-foto yang ada di ponsel tersebut, salah satu penyelidik tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah wajah yang ia kenal. Wajah itu adalah Ceci Lop.
Penyelidik mengenalinya dari hasil pengamatan yang pernah dilakukan pada tahun 2013. Foto tersebut langsung mengonfirmasi dugaan bahwa Cecilov adalah pemain besar di balik jaringan penyelundupan narkoba ini. Ponsel Kai Zheng kemudian diserahkan ke berbagai badan penegak hukum di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang sering menjadi tujuan penyelundupan narkoba sindikat Cecilov. Polisi dari Australia, Cina, Jepang, hingga Selandia Baru bergiliran memeriksa file-file dalam ponsel tersebut. Hasil pemeriksaan ini mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Mereka berhasil menghubungkan berbagai pengiriman besar narkoba yang sebelumnya dianggap dilakukan oleh beberapa kelompok berbeda. Tapi ternyata, semua pengiriman itu adalah bagian dari sindikat besar yang dipimpin oleh Cecilov. Organisasi ini sangat besar, hingga Badan Anti Narkotika Cina menjulukinya sebagai mega sindikat. Penyelidikan lebih mendalam menunjukkan bahwa pusat produksi narkoba sindikat Cecilov telah bergeser dari Cina ke negara bagian Shan di Myanmar dalam beberapa tahun terakhir. Awalnya Cina menyediakan akses mudah ke bahan-bahan utama yang dibutuhkan, tetapi sulit bagi sindikat untuk memproduksi narkoba dalam skala besar karena pengawasan ketat dari penegak hukum di sana. Sebaliknya, Myanmar memberikan kebebasan lebih. Di sana sindikat bisa memproduksi narkoba dalam jumlah besar tanpa gangguan. Hal ini dimungkinkan karena sindikat Cecilov dilindungi oleh kelompok pemberontak yang ada di Myanmar. Dengan perlindungan tersebut, mereka memiliki kebebasan penuh untuk beroperasi. Bahan-bahan kimia dan pekerja diangkut menggunakan truk menuju fasilitas produksi rahasia mereka. Namun meskipun aktivitas mereka sudah lama diketahui terjadi di Golden Triangle, tidak banyak yang berani membicarakannya. Semua orang paham, berbicara soal operasi besar ini bisa membawa bahaya besar, dan tidak ada yang mau mencari masalah dengan kartel-kartel di sana, terutama dengan sindikat Cecilov. Diketahui, pasar retail metamfetamin di kawasan Asia Pasifik bernilai fantastis. Diperkirakan antara 30,3 miliar hingga 61,4 miliar dolar Amerika per tahun. Produksinya pun tergolong murah, tidak butuh banyak tenaga kerja, tapi harga jualnya bisa sangat tinggi, sehingga keuntungannya benar-benar luar biasa. Menurut laporan UNODC, yaitu kantor PBB untuk narkoba dan kejahatan, Cecilov bisa memproduksi 1 kg metamfetamin di superlabnya di Myanmar dengan biaya sekitar 1.800 dolar per kilogram. Tapi ketika dijual, harganya bisa melonjak drastis, yaitu 70.000 dolar per kilogram di Thailand, 300.000 dolar per kilogram di Australia, dan di Jepang, harganya mencapai 588 dolar per kilogram. Lalu coba bayangkan begini, dari 11 ton yang dikirimkan, Cecilov kehilangan 10 ton. Tetapi jika 1 ton saja berhasil lolos, dia tetap meraup keuntungan besar. Hitung-hitungan mudahnya begini. Sebelum itu mari kita sepakati, perhitungan dengan kurs rupiah, 1 dolar bernilai 15.500 rupiah. Pertama, biaya produksi. Untuk memproduksi 11 ton atau 11.000 kg, biaya produksinya adalah 11.000 kilo dikalikan 1.800 dolar, sama dengan 19.800 dolar. Jika dikonversi ke rupiah, maka 19.800 dolar dikalikan 15.500 sama dengan 306,9 miliar rupiah. Jadi total biaya produksi untuk 11 ton metamfetamin adalah 306,9 miliar rupiah. Yang kedua, mari kita hitung pendapatan kotor. Misalnya hanya 1 ton atau 1.000 kg yang lolos dan dijual di Jepang dengan harga 588 per kilogram, maka pendapatan totalnya 1.000 kilo dikalikan 588 dolar sama dengan 588 juta dolar. Jika dikonversi ke rupiah, 580 juta dolar dikalikan 15.500 sama dengan 9,1 triliun rupiah. Jadi pendapatan kotor untuk 1 ton metamfetamin yang lolos adalah 9,1 triliun. Ketiga, mari kita hitung keuntungan bersih. Keuntungan bersih adalah pendapatan dikurangi biaya produksi, yaitu 9,1 triliun dikurangi 306,9 miliar rupiah sama dengan 8,8 triliun rupiah. Jadi keuntungan bersih untuk 1 ton metamfetamin dengan harga pasar di Jepang adalah 8,8 triliun. Dan jika kita menggunakan metode yang sama dan kita hitung perbandingan keuntungan untuk negara lain, maka nilainya adalah di Thailand, keuntungan bersihnya mencapai 753 miliar. Di Australia, keuntungan bersihnya adalah 4,2 triliun. Dan tentu saja di Jepang, keuntungan bersihnya adalah 8,8 triliun. Kesimpulannya adalah, jadi meskipun 10 ton metamfetamin hilang, keuntungan dari 1 ton saja tetap fantastis. Itulah sebabnya Cecilov bisa dengan mudah menawarkan garansi pengiriman untuk narkoba yang hilang.
Menurut Yunodisi lagi, pendapatan Sesilop dari metamfetamin saja pada 2018 mencapai 8 miliar dolar, yang setara 124 triliun per tahun, dan bahkan bisa menyentuh 18 miliar per tahun, yang setara 279 triliun. Selain itu, sindikat Sesilop menguasai 40% hingga 70% pasar grosir narkoba di kawasan global. Tentu saja hal ini sangat gila. Angka-angka ini jelas menggambarkan betapa besar dan mengerikannya jaringan yang dibangun oleh Sesilop. Angka ini benar-benar luar biasa jika dibandingkan dengan kartel-kartel narkoba di Amerika Latin. Para ahli bahkan menyebutkan sindikat milik Sesilop sebanding atau bahkan mungkin lebih besar dari kartel-kartel Amerika Latin. Menurut Jeremy Douglas, perwakilan Asia Tenggara dan Pasifik untuk kantor PBB untuk narkoba dan kejahatan, dia mengatakan Sesilop ada di level yang sama dengan El Chapo atau bahkan Pablo Escobar. Gelar untuk raja kartel narkoba sering dianggap berlebihan, tapi untuk Sesilop, gelar itu sangat tepat. Kalau kartel Amerika Latin lebih dikenal dengan operasi mereka yang terpusat di wilayah tertentu, sindikat Sesilop justru beroperasi di lintas negara. Mereka sangat kaya, terorganisasi dengan baik, dan menjalankan operasi dengan cara yang sangat canggih. Sesilop juga punya kemampuan luar biasa untuk membuat semua orang percaya bahwa bekerja dengannya akan membawa banyak keuntungan. Sindikat ini memasok pasar narkoba besar yang tersebar di berbagai negara. Mereka bahkan bekerja sama dengan organisasi kriminal lokal, sehingga konflik besar-besaran bisa dihindari. Cara kerja sindikat Sesilop hampir seperti perusahaan global dengan tingkat efisiensi luar biasa. Para ahli membandingkan karakter pribadi Sesilop dengan El Chapo dan Pablo Escobar, dan hanya ada satu perbedaan besar. Jika El Chapo dan Pablo Escobar terkenal dengan kekerasan dan keganasan mereka, Sesilop memilih untuk tetap di balik layar, diam-diam, dan hampir tidak dikenal oleh publik. Sesilop mungkin dikenal karena kelicikannya dan kemampuannya dalam menjalankan operasi besar-besar dengan rapi. Akan tetapi nyatanya, tidak ada yang kebal terhadap kehancuran, termasuk Sesilop sendiri. Jadi pada Februari tahun 2018, keberuntungan Sesilop mulai berubah. Salah satu super lab miliknya di Myanmar berhasil digerebek oleh polisi. Hasilnya adalah polisi menyita lebih dari 200 liter bahan kimia, 10.000 kg kafein, dan 73.550 kg natrium hidroksida. Dan semua itu adalah bahan utama yang dibutuhkan untuk memproduksi narkoba. Dan di tahun yang sama, beberapa anggota senior dalam sindikat Sesilop juga tertangkap. Dan sebuah laboratorium kecil yang digunakan untuk bereksperimen dengan resep narkoba baru pun turut digerebek. Situasi semakin memburuk ketika pengiriman narkoba milik Sesilop mulai sering disita, sementara harga barang yang dijualnya anjlok drastis. Namun Sesilop bukan orang yang mudah menyerah. Ia segera mencari cara baru untuk menyelundupkan barang-barangnya. Salah satu triknya adalah mengubah jalur distribusi dan merekrut banyak warga Laos untuk membawa 30 kg narkoba dalam tas punggung melintasi perbatasan. Namun tekanan terus meningkat. Penegak hukum di Australia semakin gencar memburu Sesilop. Mereka geram melihat negaranya dipenuhi narkoba hasil jaringan sindikat Sesilop dan bertekad untuk menangkapnya secepat mungkin. Selama bertahun-tahun, upaya pencarian terus dilakukan tanpa henti. Sesilop sendiri tahu dirinya sedang diburu, sehingga dia selalu bergerak dengan sangat berhati-hati, seakan langkahnya penuh perhitungan. Hingga akhirnya, kabar besar itu muncul. Salah satu gembong narkoba terbesar di dunia berhasil ditangkap. Sesilop diringkus di Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda pada 22 Januari tahun 2021. Berita ini menjadi kejutan besar di seluruh dunia, sekaligus awal kehancuran dari kerajaan besar narkoba yang telah ia bangun. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Sesilop, salah satu gembong narkoba terbesar di dunia di Bandara Amsterdam, Belanda? Ternyata ceritanya, waktu itu dia sedang dalam perjalanan dari Taiwan ke Kanada dengan penerbangan transit di Amsterdam. Tiket yang dia pesan pun hanya kelas ekonomi, dan dia berpergian sendiri, tanpa ada pengawalan atau bodyguard sama sekali. Langkah ini mungkin dilakukan karena Sesilop ingin menyamar sebagai penumpang biasa dan berharap dirinya tidak dikenali. Tapi siapa yang bisa mengelabui pihak berwenang jika namanya sudah masuk daftar buronan internasional? Dan tidak butuh waktu lama, dia pun berhasil ditangkap di Bandara Amsterdam, Belanda dengan mudah. Setelah penangkapan itu, Sesilop sempat mencoba melawan proses ekstradisinya ke Australia. Namun pada akhirnya, dia tetap dikirim ke sana
pada Desember 2022 untuk menghadapi pengadilan. Tapi ada satu pertanyaan yang menarik. Kenapa dia memilih penerbangan biasa? Sendirian pula. Bukankah dengan uang dan kekuasaan yang dia miliki, dia bisa saja menyewa jet pribadi? Jawabannya mungkin akan tetap menjadi misteri yang tidak pernah terpecahkan. Cecil Loeb sendiri bukan pertama kali berurusan dengan hukum. Sebelumnya dia pernah ditangkap, diadili, bahkan sempat dibebaskan. Bukannya jerah, dia malah semakin memperbesar kerajaan narkobanya dan mengubahnya menjadi bisnis bernilai miliaran dolar. Dan siapa sangka, setelah bertahun-tahun beroperasi sebagai salah satu sindikat narkoba terbesar di dunia, akhirnya Cecil Loeb justru tertangkap di Bandara Amsterdam, Belanda saat dia hanya ingin transit ke Kanada. Sebuah ironi yang luar biasa untuk akhir perjalanan seorang gembong besar seperti dirinya. Dan itulah akhir cerita dari Cecil Loeb, gembong narkoba terbesar di Asia. Bagaimana menurut kalian tentang Cecil Loeb dan seluruh perjalanannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari berdiskusi. Dan jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan sampai jumpa.